Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu detik dalam kehidupan kita melainkan di situ terdapat rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah, memuja dan memujinya, serta kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik meniru dan mencontohnya, dan kemudian dikumpulkan bersamanya pada hari kiamat kelak di dalam surganya. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid. Masuk kita kaidah yang ke-8. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah tauhid pada bab ar-rububiyah, yang mana kaidah yang ke-8 ini berbunyi la malika lil asya'i 'alal haqiqati illallah. La malika lil asya' 'alal haqiqati illallah. Tidak ada kepemilikan atas segala sesuatu secara hakikat kecuali Allah. Jadi kepemilikan di dunia ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dijelaskan oleh Syekh Walid As-Suaidan, wa in wusifa al-makhluq bi annahu yamliku hadha syai'. Meskipun misalnya manusia dikatakan bahwa dia memiliki benda ini. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya usaha, dan kita punya berbagai macam properti dan sebagainya, hatta sampai disifati itu miliknya si fulan. Fa innama huwa milku ariyah. Itu hanya kepemilikan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan kepadanya rumah, kendaraan, perkebunan, usaha dan lain sebagainya. Laisa milkan hakikiyan, dan kita tidak memiliki secara hakikat, karena semua yang ada adalah milik Allah, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, atau apa yang ada di antara keduanya. Nah, apa yang kita miliki dari harta benda, dari kekayaan dunia ini, semua itu hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, innama alladhi yamliku al-asya' wal a'yan wal azmina wal amkina wa kullu syai'in al-haqiqah innama wallahu tabaraka wa ta'ala. Apa yang dimiliki oleh manusia, memiliki benda, waktu, tempat, dan apa saja ruang-ruang yang
di mana dimiliki oleh manusia dalam hidup ini, secara hakikat semua milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaulah Allah yang memiliki semuanya, perbendaharaan langit dan bumi ini, yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan apa yang kita dapatkan dari rezeki Allah itu hanya amanah, itu hanya dipinjamkan, bahkan bukan sekedar kepemilikan, itu akan menjadi amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, dan demikian itu adalah Allah Rabb kalian, lahul mulk, yang memiliki kerajaan, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaddama ma haqqahu ta'khir, mendahulukan apa yang harusnya dikemudiankan, diakhirkan. Ini sebuah kaidah menurut para ulama, mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan ini menunjukkan al-hasar, ya, kepemilikan hanya, atau menunjukkan keterbatasan sesuatu itu. Ya, rabbukum lahul mulk. Di sini didahulukan oleh Allah, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Apa makna al-hasar? La malika illallah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kepemilikan dan tidak ada kerajaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah katakan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. At-Taghabun. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai atas segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar ayat 6 Allah katakan, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, lahul mulku, baginya kerajaan, la ilaha illa huwa fa anna tusrafun, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, ya, fa anna tusrafun, bagaimana kalian berpaling dari kebenaran. Allah telah menyebutkan semuanya milik Allah, dan semuanya apa? Semuanya adalah dalam tanggungan Allah dan dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kalian bisa berpaling dari kebenaran? Dalam surat Fatir ayat 13 Allah katakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, yang kalian sembah selain Allah, baik itu dari berhala, binatang, pohon, ya, apa saja dari batu-batu yang kalian sembah selain Allah, baik itu manusia maupun jin yang kalian sembah, apa kata Allah? Ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak memiliki kuasa sedikit pun, walau hanya setipis kulit ari. Yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa. Nah, kok bisa di mana makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kuasa apapun, walau hanya setipis kulit ari, ya, kok kalian berikan ibadah kalian kepada mereka? Kenapa kalian sujud kepada mereka? Kenapa kalian meminta kepada mereka? Kenapa kalian memberikan nazar kalian untuk mereka? Kenapa kalian bersumpah atas nama mereka? Mereka tidak punya apa-apa, tidak memiliki kuasa atas diri mereka, dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Makhluk yang lemah, bahkan lemah dari kalian. Kenapa kalian berikan ibadah kalian kepadanya? Oleh ikhwafillah, Allah mengatakan, dan sangat banyak ayat-ayat yang seperti ini. Ya, ada sangat banyak ayat-ayat yang seperti ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan, misalnya, bukankah manusia ini disifati bahwa dia memiliki sesuatu? Bukankah manusia itu dikatakan memiliki sesuatu yang ia kuasai? Tanah ini ya milik dia, kebun ini milik dia, ya kan? Misalnya rumah ini milik dia, ruko ini milik dia. Kita katakan iya, benar, ya, bahwa
dia memiliki itu. Namun kita katakan hunaka furuqun 'azimatun bainal mulki alladhi yunsab lillah wal mulk alladhi yunsab lil makhluq. Bahwa kepemilikan sangat besar perbedaan antara kepemilikan yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Allah dan kepemilikan yang disandarkan kepada manusia. Benar bahwa misalnya dia membeli sebidang tanah lalu dibuatkan tanah itu atas nama dia, nah itu semua adalah dikatakan milik dia. Nah, namun kita harus paham terjadi perbedaannya yang sangat besar, yang sangat tajam antara kepemilikan antara Allah dengan kepemilikan makhluknya sebagai manusia misalnya. Adapun kepemilikan yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah al-milkul mutlaq, asy-syamil, al-kamil, al-'am min kulli syai'. Itu kepemilikan secara mutlak, sempurna, ya, menyeluruh atas segala sesuatu. Itu milik Allah. Adapun kepemilikan yang disandarkan kepada makhluk hanya kepemilikan li ba'dil asya' duna ba'd, memiliki sebagian tidak sebagian yang lain. Kalau Allah semuanya yang kita lihat dan yang tidak kita lihat semuanya milik Allah. Asy-syamil, al-kamil, al-'am, ya, min kulli syai', sempurna, menyeluruh, ya, terhadap segala sesuatu. Adapun kepemilikan manusia hanya kepemilikan sebagian, tidak sebagian yang lainnya. Khafillah. Inilah beberapa analogi yang bisa disebutkan tentang kepemilikan Allah dengan kepemilikan manusia itu sangat jauh berbeda. Nah, misalnya lagi, fa anta tamliku ma fi yadik wala tamlik ma fi yadi. Engkau hanya punya kuasa atas apa yang engkau miliki. Misalnya tas, handphone, sepatu, sendal. Kamu bisa berkuasa dengan benda-benda yang kamu miliki. Tapi ingat, walakin la tamliku ma fi yadi. Engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya kepemilikan atas apa yang ku miliki. Nah, ini sama antara sama manusia. Namun kalau kita sebutkan lagi bahwa yang engkau miliki dan yang saya miliki dengan yang dia miliki semuanya milik siapa? Allah. Nah, itu dia. Kepemilikan Allah al-syamil, al-kamil, al-amin kulli syai'. Sedangkan kepemilikan manusia adalah hanya kepemilikan sebagian, tidak sebagian lainnya. Ya, saya ulangi, apa yang saya miliki dan apa yang kamu miliki dan apa yang dia miliki dan apa yang mereka miliki, dari umat terdahulu sampai umat yang terakhir nanti, semuanya milik Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh itu khafillah, segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah tidak akan berakhir dalam artian kepemilikannya, bahwa dia mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terputus kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sama sekali. Adapun kepemilikan kita, ya, itu ada masa habisnya dan ada masa expirednya. Misalnya kepemilikan manusia bisa terputus, satu, dijual. Karena dijual atau disebab dijual, maka kepemilikan kita berpindah barang kita kepada orang lain dan kita tidak punya kuasa lagi, ya. Atau kepemilikan kita berakhir dengan misalnya hancurnya atau rusaknya sesuatu itu tidak bisa lagi dimiliki, imma dijual atau rusaknya sesuatu benda itu, atau misalnya tidak lagi bisa digunakan. Nah, kepemilikan juga bisa berakhir dengan kematian atau diwariskan. Misalnya seseorang meninggal dunia, banyak meninggalkan harta, maka harta itu tidak lagi milik dia, ya, secara utuh.
kecuali diberikan kepada ahli waris yang kemudian dibagi sesuai dengan kadar dan keutamaannya, kadar dan bagian masing-masing. Nah, oleh ikhwafillah, bila mana manusia meninggal dunia, maka terputuslah kepemilikannya dan berpindahlah kepemilikannya, hartanya kepada ahli waris yang akan mewarisinya. Namun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala fala tanqati mulkuhu tabaraka wa taala mutlaqan, dan tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah berhenti, selama-lamanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara beda antara kepemilikan kita dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fala ahad yulzimu Allah Subhanahu wa taala bitasarrufin khasin fi syai'in fi mamlakatihi, falahu ayudammir hadha wa ya'mur hadha wa ayufni hadha wa ayuhyi hadha wa ayumrid hadha wa yusih hadha wa yanzi'il mulk min hadha wa yu'ti hadha. Nah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa memaksakannya, dan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa atas apa yang dia miliki, menghancurkannya, kemudian menghidupkannya, mematikannya, menumbuhkannya, membuat dia sakit, membuat dia sehat. Allah cabut kekuasaan dari seseorang, Allah berikan kekuasaan kepada seseorang. Itu semua adalah tindak perbuatan yang Allah miliki, dan tidak ada satupun yang bisa memaksa, dan tidak ada yang bisa mengatur atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia akan sangat terikat dengan aturan-aturan. Bila mana Allah berikan rezeki, maka rezeki tidak boleh dibelanjakan pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dibelanjakan pada perkara-perkara yang baik, tidak pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu dengan apa yang sudah kita jelaskan ini, semuanya milik Allah, dan semuanya adalah Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, maka tidak boleh kita serahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tadi, walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Orang-orang makhluk yang kalian sembah selain dia tidak memiliki kuasa walaupun hanya setipis kulit hari. Tidak perlu kita berikan ibadah kita kepadanya. Allah juga katakan la yamlikuna syafa'ata, mereka tidak memiliki syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wattakhadhu min dunihi alihatan, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka tidak menciptakan apa-apa tapi mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan mereka tidak memiliki kuasa atas diri mereka, tidak bisa menolak mudarat dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Mereka tidak memiliki kuasa untuk mematikan, menghidupkan, dan untuk membangkitkan. Lalu kenapa kalian sembah? Lalu kenapa kalian berikan ibadah kalian kepadanya? Lalu kenapa kalian sujud kepadanya? Lalu kenapa kalian minta tolong kepadanya? Lalu kenapa kalian mensyirikkan Allah dengannya? Ya. Allah katakan juga, innamat takhastum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Jadikan berhala-berhala itu sebagai mawaddah di antara mereka dalam kehidupan dunia ini. Allah juga katakan yang mereka sembah itu la yamlikuna lakum rizqan, tidak bisa memberikan rezeki untuk kalian. Fabtawu indallahi rizqa, tapi carilah rezeki itu di sisi Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah yang memberi rezeki itu, Allah. Washkuru lahu, dan berterima kasihlah kepadanya. Ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Jelas di sini
mereka tidak mampu memberikan rezeki, jangan untuk orang lain, untuk diri mereka sendiri tidak bisa memberikan manfaat, bahkan menolak mudarat. Lalu kenapa kita berlindung kepadanya? Lalu kenapa kita meminta kepadanya? Nah, oleh karena itu, fabtahu indallahi rizqa, carilah di sisi Allah rezeki itu, dan sembahlah Dia dan berterima kasihlah, dan kalian akan kembali kepadanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di dalam ayat yang lain Allah juga katakan, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Ini juga seperti ayat yang sebelumnya. Yang kalian sembah, yang kalian berikan ibadah kalian kepada mereka, yang kalian lakukan ketaatan kalian untuk mereka, la yamlikuna mithqala dzarrah, tidak memiliki walau hanya sebesar dzarrah, tidak punya kuasa apa-apa baik di langit maupun di bumi, tidak memiliki apa-apa. Lalu kenapa kalian sembah mereka? Kenapa kalian berikan ibadah kalian kepada mereka? Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu khafillah, setelah kita memahami bahwa kepemilikan yang ada di muka bumi, di langit, dan apa yang ada di antara keduanya, yang nampak maupun yang tidak, yang kecil maupun yang besar, maka semua itu milik Allah. Nah, kalau kita sudah tahu, maka jelas berikanlah ibadah kita kepadanya, tunduk dan patuhlah kepada aturannya, laksanakanlah perintahnya. Jangan kalian menyembah selain Dia yang tidak bisa mencipta dan tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menolong dirinya dan juga tidak menolak mudarat untuk dirinya. Nah, oleh karena itu khafillah, pahami kaidah ini dengan baik agar lahir dalam diri kita pentakziman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita hanya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pembahasan kita pada pagi ini, agar semoga bisa dipahami dengan baik, agar kita menjadi orang-orang yang memberikan ketaatan kita secara tulus dan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Bergantunglah kepadanya semata dan memintalah kepadanya semata, karena Dia yang punya. Jangan minta kepada yang tidak punya, mintalah kepada yang berpunya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara